Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Masyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Yaqulu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmatnya serta karunia-Nya kepada kita semua dan kesempatan yang diberikan kita menggunakannya untuk mendekatkan diri kepadanya, beribadah, terutama kegiatan kita sholat subuh dengan berjamaah, dan kita ikuti dengan duduk di majelis mendengarkan ayat-ayat Allah dan hadis Nabi. Mudah-mudahan ini sebagai bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya, kemudian para tabi'in
dan tentunya siapa saja yang terus melaksanakan Islam dengan petunjuk Nabi, kita sampaikan salawat dan salam sampai yaumil qiyamah. Jamaah yang berbahagia, hari ini masih seputar cinta kepada Allah, yaitu tafsir surat Al-Baqarah 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada yang menjadikan tandingan selain Allah. Mereka mencintai tandingan itu sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sampai kepada surat Al-Maidah 54. Sebelumnya surat Al-Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Katakanlah, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah, katakanlah jika kalian betul-betul cinta kepada Allah, ikutilah aku, ikutilah Rasul. Niscaya Allah akan mencintai kamu. Ayat ini dikenal sebagai ayat ujian. Siapa yang menyatakan cinta kepada Allah harus mengikuti Rasul. Kalau belum mengikuti Rasul, cintanya tidak diterima. Ya, sebagian ulama mengatakan ini ayat ujian. Orang mengatakan saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Allah. Atau mereka membuat ada yang namanya majelis mahabbatullah. Nah, diuji apakah kamu mengikuti Rasul atau tidak. Karena ayatnya fattabi'uni yuhibbukumullah. Buat apa cinta sepihak, mengatakan cinta-cinta padahal yang dicintai tidak mencintainya. Padahal Allah sebagai pihak yang harus wajib menjadi poros hidup harus dicintai. Kuncinya cuma satu, mengikuti Rasulullah dalam setiap aspek perbuatan beliau yang dikategorikan sebagai syariat. Bahkan orang yang mencintai Allah, perbuatan-perbuatan Rasulullah yang tidak termasuk syariat, mereka tetap ikuti. Karena cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Jadi perbuatan Nabi ada yang termasuk syariat. Yang kedua, ada yang perbuatan Nabi sebagai manusia. Perbuatan Nabi sebagai manusia tidak termasuk bagian daripada syariat, tetap orang-orang tertentu ada yang mengikuti Rasulnya. Seperti cara duduk Nabi,
cara makan Nabi, cara berjalan Nabi, mereka mengikutinya. Nah, dikatakan ini ayat ujian. Sebagian ulama salaf berkata, suatu kaum mengaku cinta kepada Allah, maka Allah menurunkan ayat ini. Sebagian orang, kami mencintai Allah, maka Allah turunkan ayat ini. Maksudnya diterangkan agar mengikuti Rasulullah. Ayat ini memberikan isyarat kepada kita bukti cinta, buahnya dan faedahnya. Bukti dan tandanya itu mengikuti Rasulullah SAW. Bahwa tanda bahwa kita cinta kepada Allah harus mengikuti Rasulullah. Itu buktinya. Sedangkan faedahnya adalah cinta dari Allah, cinta dari Zat yang mengutus Rasul kepada kalian. Jadi membuktikan cinta itu dengan cara mengikuti Rasul, dan buahnya atau faedahnya kita mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Selama kalian belum mengikuti Rasulullah SAW, selama itu kamu belum mencintainya dan dia belum mencintai kamu. Itu menjadi syarat. Ditegaskan pula dengan ayat Al-Maidah 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata laim. Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, murtad dari agama, tidak peduli terhadap agama, hidup semaunya, tidak memperhatikan syariatnya, kecuali yang besar-besar aja, sholat. Namun di tengah sholat syariat yang lain tidak ditegakkan. Paling tidak, kalau tidak murtad, tidak kita mendapatkan cintanya Allah. Nah, dijawab, kalau kalian menyelisih agamanya, kelak Allah akan mendatangkan satu kaum. Cirinya kaum itu apa? Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai kaum itu dan kaum itu juga mencintai Allah. Artinya dihubungkan dengan surat yang tadi Ali Imran 31, kaum itu sudah mengikuti Rasulullah SAW, sehingga Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Adillatin 'alal mu'minin. Bersikap lemah lembut terhadap orang beriman. A'izzatin 'alal kafirin. Bersikap tegas, keras terhadap orang-orang kafir.
yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah, wa la yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut terhadap celaan orang yang suka mencela sepanjang mereka berada di jalur syariat. Seperti hari ini banyak orang yang mencela kegiatan mujahidin. Yang mencela itu bukan orang-orang sembarangan, bahkan menganggap sebagai pendakwah. Dikritik, ya. Alasan, salah satu tuduhan orang yang suka mencela itu biasanya mereka mencela orang-orang yang sudah sampai makom tertentu. Ketika dia tidak mencapai itu, maka orang yang suka mencela itu berani mencela orang yang sudah makom tertentu. Maksudnya, orang yang belum sampai makom jihad suka sekali mengkritik jihad dan pelaku jihad. Kalau kritikannya itu benar di dalam memilah-milah orang yang berjihad, karena ada orang-orang yang berjihad Syiah tidak benar, itu nggak apa-apa. Tapi bahasa kritik mesti disimpan. Lebih banyak berdoa. Nah, tapi ada orang yang mencela setiap orang yang sudah sampai makom jihad. Nah, jadi sikap yang pertama, tanda pertama orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah menggantikan kaum yang tidak menjalani agama dengan baik, mereka mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Artinya mereka sudah melaksanakan syariat. Mereka sudah dapat bukti bahwa dengan mencintai Rasul, dengan mengikuti Rasulullah, tanda Allah akan mencintai mereka. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Sifat yang kedua, tanda yang kedua mereka lemah lembut terhadap orang beriman dan tegas terhadap orang kafir. Keras bahkan. A'izzatin 'alal kafirin. Tidak lemah lembut kepada orang Islam, orang-orang beriman, artinya dijaga lisannya untuk bicara tentang orang beriman kecuali kebaikan. Dosa yang paling besar di dalam zina itu 72 tingkatan dosa besar. Dosa riba adalah apa? Dosa besar riba. Ada 70-an tingkatan. Yang paling rendah adalah seperti seseorang berzina dengan ibunya. Riba, bahaya riba. Paling rendah itu berzina dengan ibunya. Yang paling tinggi apa? Keluar dari lisannya mencemari nama baik orang beriman.
Maka hati-hati. Orang beriman udah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Menuduh orang beriman dengan tuduhan yang tidak berdasar. Dituduh kita mesti belajar dari ulama-ulama yang mengajarkan harus menjaga lisan di dalam berkata-kata terhadap orang beriman. Imam Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Imam Ghazali mengatakan kalau ada orang lain berbuat keliru dari kalangan orang-orang beriman, jangan langsung disalahkan. Ada 1000 alasan untuk membenarkannya. Ada 1000 alasan. Misalnya mungkin dia lupa, mungkin dia tidak tahu. Orang lupa, orang tidak tahu, orang keliru, lalai. Ada alasan apa dia berbuat begini? Mungkin terdesak. Ada 1000 alasan kata Imam Ghazali. Kita harus menjaga lisan. Karena dalam satu hadis pernah saya sampaikan di sini. Lisan itu harus dijaga karena seluruh amal kita, rukun Islam kita, rukun Islam kita, mengamalkan yang wajib-wajib, mengamalkan yang sunnah-sunnah, sampai seorang sudah mampu mengamalkan yang bukan saja yang sunnah, tetapi dia menahan diri dari perbuatan yang halal, yang mubah, karena khawatir sampai terjatuh kepada kesalahan. Itu kan suatu makom. Tapi Nabi mengatakan apa? Tetapi kuncinya adalah ini. Nabi menunjuk lidahnya. Sehingga Abu Darda sebagai perawi hadis bertanya, apakah kita akan ditanya disebabkan apa yang kita ucapkan? Nabi sedikit menyalahi Abu Darda. Sakulat ka umuk, celaka engkau ya Mu'ad. Bukankah kebanyakan orang dimasukkan ke neraka karena ucapannya? Nah, harus hati-hati di dalam bergaul sama orang-orang beriman. Jadi lemah lembut, lebih banyak kita memaafkan, lebih banyak memahami bagaimana orang Islam. Karena kalau dia ngerti tidak sampai berbuat begitu. Termasuk perbuatan di dalam syariat. Perbuatan yang masalah sholat, masalah zakat, bahkan perbuatan-perbuatan seharian yang merupakan perilaku sebagai manusia, kalau berbuat salah harus kita katakan 1000 alasan untuk membenarkan atau tidak menyalahkan seseorang karena kesalahan itu tidak semata orang sengaja berbuat.
Nah, itu sikap lemah lembut kepada saudara beriman. Banyak dalam riwayat hadis, maka fa'fu wasfahu, maafkanlah dan berlapang dada kepada orang-orang beriman. Nah, terus sikap keras kepada siapa? Nah, orang kafir. Kepada orang kafir kita tegas. Jangan mengambil kesempatan untuk tidak menyalahkan. Harus adil. Nah, memang kita disuruh adil kepada manusia, tetapi dalam sifat ini orang-orang yang menggantikan kaum yang tadi sudah keliru, Allah menggantikan, tandanya mereka adillatin 'alal mu'minin, 'izzatin 'alal kafirin. Tidak kompromi kepada orang-orang kafir. Maka mereka mulai dikatakan oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang beriman bahkan dari yang paling ringan, tidak toleran, sampai kepada kelompok teroris. Nah, siapa yang dikatakan itu adalah pasti mujahid. Nah, itu sikap kedua, tanda yang kedua. Jadi kepada orang-orang beriman seperti anak kepada orang tuanya. Anak kepada orang tuanya gimana? Hormat. Memuliakan orang tua. Allah kan sudah berfirman, wa wasaina lil insani biwalidaini ihsana. Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya, sekalipun orang tuanya kafir. Tapi kalau diperintahkan untuk kamu jadi kafir, tidak kita taati. Itu saja batasannya. Jadi orang beriman yang mencintai orang beriman lemah lembut seperti kedudukan anak kepada orang tuanya, bersikap hormat. Orang tuanya kafir sekalipun, musyrik sekalipun tetap hormat. Karena mereka adalah, dengan perantara mereka Allah menciptakan kita. Maka orang yang pertama kali harus berbuat baik manusia setelah kepada Allah dan Rasulnya yaitu orang tua. Atau seperti hamba saya kepada majikannya. Hamba saya kepada majikannya. Kalau hamba saya disuruh jangan sholat, mesti nurut. Kenapa? Karena ada hadis, seseorang yang jadi hamba saya, dia hidupnya di tangan majikannya. Dalam satu ketentuan, orang yang sholatnya tidak sampai ke atas, artinya cuma sampai di tenggorokan doang, kan amal soleh kan diangkat oleh Allah ke atas. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus shalih yarfa'u. Kepada Allah lah naik kalimat-kalimat yang baik, terus amal soleh diangkat ke atas. Tetapi ada orang yang sholatnya tidak sampai sejengkal dari kepalanya, naiknya cuma sampai sejengkal, artinya tidak diterima. Yang siapa itu? Orang budak yang kabur dari tuannya.
budak kabur dari tuannya. Selama dia kabur, sebelum balik, sholatnya terus begitu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau bajikannya itu orang kafir, pasti dilarang sholat. Maka memerdekakan budak itu suatu amal ketika terjadi perbudakan itu. Rasulullah menyuruh bebaskan budak. Bebaskan budak. Karena seseorang tidak bebas selagi masih jadi budak, ada tuannya, tetap di tangan tuannya kehidupan dia. Kalau mau bebas gimana? Ya dimerdekakan oleh kita. Kalau dia tidak ada yang merdekakan, nggak bisa bebas dia. Nah itu kehidupan budak. Jadi kata Muhammad bin Abdul Wahab, kepada orang-orang beriman seperti anak kepada orang tuanya dan seperti hamba saya kepada majikannya. Sedangkan kepada orang kafir, maka mereka seperti singa kepada mangsanya. Asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum, keras terhadap orang kafir dan lemah lembut berkasih sayang terhadap sesama orang-orang beriman. Nah itu tanda kedua. Jadi yuhibbunahum wa yuhibbuna. Yuhibbuhum wa yuhibbuna, adillatin 'alal mu'minin, 'izzatin 'alal kafirin. Dua keadaan yang harus tegas. Kalau kita kepada orang beriman ya lemah lembut, kepada orang kafir juga lemah lembut. Nah itu bukan. Atau keras ditujukan kepada orang-orang beriman, tapi nggak pernah bicara kepada bagaimana sikap orang kafir, juga bukan. Nah, siapa yang bisa menunjukkan lemah lembut kepada orang beriman dan keras kepada orang kafir, yaitu orang yang senantiasa berjihad di jalan Allah. Dia hanya berpatokan kepada syariat. Nah, dunia ini tidak peduli, apalagi dunia yang masih dikuasai orang-orang kafir. Tanda ketiga mereka berjihad di jalan Allah dengan jiwa, harta, dan lisannya. Nah, tanda ketiga bab jihad sudah kita tahu semuanya. Kemudian tanda keempat, tidak takut terhadap celaan orang yang mencela selama dia di jalan Allah. Ini adalah tanda sahnya cinta. Setiap orang yang mencintai namun dia gentar kepada celaan terhadap cintanya kepada kasihnya, maka dia bukan cinta sejati. Ya. Tanda sahnya cinta, mereka tidak takut dicela terhadap mereka yang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengaku sebagai berjalan di jalan Allah tapi takut dicela orang, itu tandanya bukan pecinta sejati.
Allah menyebutkan 3 derajat: cinta, roja, dan khauf. Jadi jamaah yang berbahagia, itulah tanda cinta orang yang mencintai Allah. Karena ayat ini sebagian manusia ada yang mencintai selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagian manusia ada yang mengaku mencintai Allah tapi mereka tidak mencintainya. Cinta itu tidak bisa didefinisikan. Ya, cinta tidak bisa didefinisikan. Semakin didefinisikan hanya membuat kesamaran baru. Perasaan cinta. Nah, tapi dibuktikan kalau cinta memang tidak bisa didefinisikan, artinya diungkapkan perasaan cinta tidak bisa didefinisikan, ikuti Rasulullah SAW. Orang-orang yang hanya berbicara tentang sebab-sebabnya, tuntutan-tuntutannya, tanda-tandanya, bukti-buktinya, padahal itu hanyalah definisi tambahan. Seorang ulama menceritakan ya suatu permasalahan tentang cinta. Pada saat itu muncul di Mekah pada saat musim haji. Maka orang-orang para syekh berbicara tentangnya. Sedangkan Al-Junaid Al-Baghdadi adalah orang yang paling muda di antara mereka. Para syekh-syekh, orang-orang senior, sementara Junaid Al-Baghdadi orang yang paling muda di kumpulan ulama-ulama itu. Maka orang-orang pada berkata, sampaikan pendapatmu wahai orang Irak. Al-Junaid Al-Baghdadi setelah berbicara, maka saya meminta yang paling muda menyampaikan pendapatnya. Maka dia menundukkan kepalanya dan meneteskan air matanya. Kemudian berkata, seorang hamba lupa terhadap dirinya, selalu berzikir kepada Rabb-Nya, menunaikan hak-haknya, memandang kepadanya dengan hatinya, cahaya kebesarannya, seakan-akan dia melihat Allah yang Maha Agung. Jika dia berbicara, maka dia berbicara dengan sesuatu yang diridhoi dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jika dia berucap, maka dari syariat Allah. Jika dia bertindak, maka dengan agama Allah. Dan jika dia diam, maka dengan perasaan selalu diridho Allah. Maka dengan perasaan selalu diawasi Allah. Hidupnya adalah demi Allah dengan hal-hal yang diridho Allah dan merasa selalu diawasi Allah. Nah, itu pernyataan Syekh Al-Junaid Al-Baghdadi ketika para senior membicarakan cinta kepada Allah. Nah, dengan ucapan anak muda ini, ya, demi mendengar ucapan dia, maka syekh-syekh yang tadi semuanya pada menangis. Kemudian berkata, ucapan itu tidak perlu tambahan lagi. Semoga Allah mencukupi kekurangan wahai mahkota orang-orang yang arif. Al-Junaid Al-Baghdadi terkenal sebagai seorang yang
mencintai Allah dan di dalam hidupnya penuh dengan tinta emas yang dia lakukan. Karena di dalam hasanah Junaid al-Baghdadi juga dikenal sebagai orang yang sufi. Orang yang terakhir ini mengatakan Junaid al-Baghdadi sudah sampai ma'rifat. Tetapi tidak begitu kita katakan, karena seorang Junaid al-Baghdadi sebagai orang yang arif, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan perasaan merasa diawasi oleh Allah. Nah, Allah menyebutkan ada 10 sebab-sebab untuk menghadirkan cinta kepada Allah. Disebutkan oleh dia Junaid al-Baghdadi, ada 10 hal untuk mencapai sebab-sebab menghadirkan cinta kepada Allah. Untuk mendapatkan cinta kepada Allah, dia menyebutkan sebab-sebabnya. Apa yang 10 itu? Pertama, membaca Al-Quran dengan merenungkan dan memahami makna-maknanya dan apa yang dimaksud dengannya. Baca Quran kegiatan kita, tapi bertadabur itu persoalan lain. Nah, dia mengatakan membaca Quran setiap saat dengan merenungkan ayat mana-mananya. Kedua, mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah setelah amalan-amalan wajib. Ya. Mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah sesuai dengan hadis. Ya. Tidak ada yang amal dari seorang hamba yang lebih dicintai Allah kecuali hamba itu melaksanakan yang diwajibkan. Terus yang kedua, senantiasa seorang hamba mencintai Allah dengan amalan-amalan sunnah. Nah, begitu amalan sunnah dikerjakan setelah amalan-amalan wajib. Yang ketiga, selalu mengingatnya dalam segala keadaan dengan lisan, hati, dan amal perbuatan serta kondisi. Bagiannya dari cinta tergantung hal ini. Karena semua perbuatan kita yaitu baik hati, lisan, amal perbuatan, keadaan, apakah kita terikat dengan Allah atau tidak, ditentukan sebagai bukti bahwa kita mencintai Allah atau tidak. Keempat, mendahulukan apa yang dicintai, apa yang Allah cintai daripada apa yang dicintainya. Jadi mendahulukan Allah yang dicintai oleh Allah. Perbuatan misalnya, ini saya suka, tapi Allah suka enggak? Jadi mendahulukan apa yang Allah cintai daripada apa yang kita cintai pada saat terjadinya dorongan hawa nafsu. Kelima, pengetahuan dan kesaksian hati terhadap nama-nama dan sifat-sifatnya. Jadi sambil merenungkan sifat-sifat dan nama-nama Allah serta keberadaan hati. Keenam, menyaksikan kebaikannya, karunia-Nya dan nikmat-nikmat-Nya yang lahir dan batin. Setiap saat perlu perenungan, ada ini merupakan kebaikan Allah, karunia Allah. Kalau kita bisa berbuat baik, tanya. Ingat, bukan kita yang berbuat baik semata, tapi Allah izinkan. Kalau
Misalnya kita sholat subuh tadi, kita mungkin punya keinginan sholat subuh. Ketika terlaksana, maka pujilah Allah karena keinginan baik kita disesuaikan dengan kemauan Allah. Karena semuanya tergantung kepada Allah. Ketujuh, dan ini yang paling menakjubkan, luluhnya hati di hadapan Allah. Kedelapan, berkholwat pada saat turunnya Allah dan membaca kitabnya dan menutupnya dengan taubat dan istighfar. Turunnya Allah gimana tuh? Pada saat sepertiga malam akhir, bertahajud berarti. Jadi kita berkholwat, menyendiri untuk bermunajat saat Allah turun. Sembilan, bergaul dengan orang-orang yang mencintai Allah dengan benar, memetik buah terbaik dari ucapan-ucapan mereka. Jangan berbicara kecuali jika kemaslahatannya terikat dengan pasti dan kamu mengetahui bahwa ia menambah derajatmu dan memberi manfaat kepada orang lain. Bergaul dengan orang-orang yang sama-sama mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kesepuluh, menjauhi sebab-sebab yang menghalangi hati dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesepuluh sebab-sebab ini, maka kalau bisa kita perhatikan, karena ini datang dari seseorang yang dikenal oleh umat Islam sebagai tokoh ma'rifatullah, seorang yang sudah mencapai derajat ma'rifatullah atau waliullah. Nah, persoalan mahabbah memang berkutat kepada masalah hati. Mahabbah sedemikian rupa tidak bisa digambarkan kecuali dengan bukti. Buktinya apa? Mengikuti Rasulullah SAW. Jemaah yang berbahagia, demikianlah yang bisa kita bahas dari bab cinta kepada Allah. Belum selesai, tetapi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sebelum ditutup, kalau ada yang mau bertanya silakan. Ya. Dia mudah sekali mengatakan kamu itu cinta ininya dia sering kali melukai kita sebagai umatnya. Sikap seperti apa yang perlu kita temui? Iya. Tadi ajarannya berlemah lembut kepada orang beriman. Misalnya ya, saya berbicara, mesti orang berbuat, mesti saya bersikap lemah lembut. Kalau ada kita yang diperlakukan tidak sebagaimana yang disyaratkan oleh Al-Quran, kita menjadi objek orang yang katakanlah dibully atau dikatain sebagai tidak nyunah lah, tidak syar'i lah. Kita harus juga berbalas lemah lembut juga. Kalau bisa datang, kita katakan dengan baik, berbicara empat mata,
kesalahan, maaf, kesalahannya di mana? Kita tidak, kalau berhadapan dengan orangnya, kita tidak frontal menjawab, wah ini nggak benar dia. Karena seruan syariat kepada semua orang, ketika orang itu berbicara atau orang yang menjadi objek. Nah, kita kalau berbicara sebaiknya tidak mengambil sikap kecuali lemah lembut. Termasuk kita yang dikatakan orang berbuat kepada kita tidak mencerminkan lemah lembut kepada kita. Kita tidak bisa balas dengan cara kasar juga. Nah, caranya baik. Kita tanya, apa kesalahan saya? Nah, kalau semuanya sikap itu disikapi oleh kita, maka hidup ini jadi damai. Nah, tapi ada kalanya seseorang udah dibully sama orang lain, wah itu mah nggak bener, Ustadz nggak begitu. Nah, itu tandanya kita tidak baik. Kita sebagai objek yang dikatakan membalas dengan kebaikan. Janganlah keburukan dibalas dengan keburukan pula. Maka kita harus, kalau kita disalahkan sama orang, mungkin ada benarnya salah, kita harus terima. Nah, jadi ini syariat untuk semuanya, apakah orang yang lagi bicara atau kita sebagai objek, ya. Tidak kita tempatkan syariat, mestinya harus sesuai syariat tuh. Kita misalnya merasa disalahkan, misalnya wah perbuatan bid'ah disebut, maksudnya menyindir kita, masih kita terkena. Kita membalasnya dengan lemah lembut juga, dengan lemah lembut juga, tidak dengan kata kasar. Dan jadi syariat ini kan untuk semuanya. Semuanya orang harus berbuat sesuai syariat. Kalau seseorang berbuat salah, mesti kita perbaiki. Kita katakan, akhi, nasihatin. Kalau saya berbuat salah, tunjukkan. Jadi dalam hal ini kita berbuat menasihati yang bersangkutan juga. Tapi kalau seseorang sikapnya, wah ini tidak sesuai, seharusnya dia bersikap lemah lembut dong sama kita. Jangan begitu. Kita tunjukkan sikap lemah lembut dari kita, sekalipun kita salah, dengan cara, akhi, tolong tunjukkan. Nah, dalam hal ini memang orang bisa berbuat yang macam-macam, orang bisa berbuat keliru, tetapi kita tidak tambah kelirunya dengan kita berbuat seolah-olah tidak berbuat salah. Kita harus menunjukkan, kita memang harus menunjukkan bahwa kita mungkin berbuat salah. Nah, cara mengingatkannya, kalau ada yang menegur kita terima. Misalnya orang menegur dengan cara tidak sopan, jangan dibalas lagi dengan perbuatan kita yang mengatakan, caranya kamu tidak sopan. Harus dengan cara baik-baik. Karena semuanya kita ditujukan oleh Allah sebagai pemberi peringatan, bersikap lemah lembut. Ngerti nggak?
Ini bahasanya sulit saya bicarakan, ya. Tapi insya Allah ngerti ya. Jadi jangan sampai perbuatan buruk kita balas dengan buruk pula. Nah, ada sebuah cerita mengenai orang yang berbalas kepada orang yang berbuat buruk. Adalah seorang sahabat ketika ditegur kan sahabat orang Harun al-Rashid, khalifah zaman Abbasiyah, ketika orang menegur dengan cara di mimbar lagi negur dengan cara kasar, terus Harun al-Rashid mendengarkan sampai tuntas bicaranya, sampai selesai. Ketika sudah selesai nggak bicara lagi, apakah kamu sudah selesai wahai saudaraku? Padahal dia khalifah tuh, khalifah yang tegur seorang rakyat biasa tapi kelasnya ulama. Apakah kamu sudah selesai? Sudah. Sekarang saya mau bicara. Apakah saya lebih baik lebih buruk daripada Firaun? Jawabnya tidak. Apakah kamu lebih baik daripada Musa? Tidak. Nah, Musa saja berkata kepada Firaun dengan lemah lembut, qaulan layyinan. Terus ulama itu yang tadi negur dengan malu keluar. Nah, begitu seseorang mengingatkan tapi dengan cara yang lemah lembut. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri, semoga kajian ini bermanfaat kepada kita. Apa yang kurang dari ucapan tadi saya mohon maaf dan istighfar. Kita akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.